Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pengampu, terima kasih kepada rekan-rekan. Pada kesempatan kali ini izinkan saya memberikan pendapat terkait diskusi sesi 3. Menurut pendapat saya, baik pendidikan formal maupun informal itu sama-sama memiliki manfaat dan tantangan, di mana pendidikan formal itu memberikan struktur yang lebih formal dan sertifikasi yang diakui. Sedangkan pendidikan informal itu memberikan kebebasan belajar lebih alami dan kontekstual. Idealnya, kombinasi antara pendidikan formal dan informal ini akan memberikan pengalaman belajar yang lebih holistik, lebih menyeluruh bagi anak-anak. Kemudian pendidikan formal dapat memberikan keterampilan akademik yang kuat, sementara pendidikan informal itu bisa melengkapi dengan nilai-nilai sosial, kemudian nilai-nilai keterampilan hidup dan kreativitas. Terkait manfaat, untuk pendidikan formal itu dari struktur kurikulumnya lebih terstandarisasi. Kemudian keseragaman tujuan itu juga terukur dan evaluasi juga secara umum terukur. Struktur kurikulumnya itu baku. Kemudian lulusannya memperoleh pengakuan seperti ijazah seperti itu. Kemudian di pendidikan formal juga sumber dayanya itu adalah sumber daya yang memang disediakan dengan pendidikan dan pelatihan yang khusus gitu. Jadi mereka juga mempunyai kualifikasi untuk memberikan ilmu-ilmu dalam pendidikan formal. Kemudian tantangan di pendidikan formal ini, yang pertama itu yang saya lihat itu kurikulumnya agak sedikit kaku ya. Ketika satu kurikulum semua harus mengikuti kurikulum itu. Jika target tidak tercapai, maka tidak tercapai apa yang diharapkan oleh kurikulum. Kemudian pada pendidikan formal ini ada tekanan akademik, fokus pada pencapaian akademik sehingga siswa-siswa yang mengikuti kelas di pendidikan formal itu mereka akan wajib diharuskan untuk mencapai target-target tertentu yang telah ditentukan oleh kurikulum. Nah, untuk pendidikan informal itu manfaatnya sangat jelas ya. Pembentukan karakter itu cenderung berada pada pendidikan informal dan itu dilakukan sejak dini melalui interaksi keluarga. Kemudian di pendidikan informal ini kondisi pembelajarannya itu juga lebih fleksibel. Belajar dapat disesuaikan dengan minat, bakat, dan kondisi masing-masing individu. Ada campur tangan budaya dalam pendidikan informal sehingga antara satu daerah dengan daerah lain tuh ada perbedaan-perbedaan dalam hal muatan kurikulum di pendidikan informal. Nah, tantangannya itu di pendidikan informalnya ini adalah tidak ada kurikulum baku yang membuat sulit kita gitu menentukan apakah kita sudah mencapai tujuan, kualitas pembelajaran sudah tercapai, itu tidak ada standar bakunya. Jadi kita sulit apakah sudah tercapai atau tidak seperti itu. Kemudian adanya perbedaan latar belakang keluarga ya. Karena pendidikan informal ini berasal dari keluarga, adanya perbedaan latar belakang keluarga juga berpengaruh terhadap kualitas pendidikan informal. Nah, sebagai guru pendidikan dasar, saya dapat mengintegrasikan elemen-elemen pendidikan informal ini ke dalam kurikulum ya. Saya akan membawa siswa ke lingkungan ya, melibatkan mereka dalam proyek nyata. Contohnya mengenai uang sebagai alat tukar gitu. Jadi kita bisa membawa anak ke warung atau ke supermarket atau ke bank gitu. Jadi mereka langsung merasakan pendidikan informal itu untuk menunjang pengalaman belajar mereka. Yang kedua adalah mengembangkan keterampilan sosial dan kerjasama tim mereka.
Ini saya akan menghubungkan materi pelajaran dengan pengalaman sehari-hari, misalnya menggunakan konsep matematika untuk menghitung pengeluaran saat berbelanja, atau memanfaatkan cerita-cerita rakyat dalam pelajaran bahasa. Kemudian bisa juga berkolaborasi ya antara uh, murid dengan orang tua gitu dalam proses bertani, memasak atau bercerita gitu. Orang tua kita datangkan sebagai narasumber. Berikan tanggung jawab kepada siswa gitu, memberikan tanggung jawab moral seperti mengelola kelas gitu ya. Menjadi apa namanya pemilihan ketua OSIS seperti itu kan adalah pembentukan karakter yang bisa diintegrasikan ke dalam pembelajaran formal. Sebagai guru pendidikan dasar, saya dapat memainkan peran penting dalam mengatasi kesenjangan akses pendidikan formal bagi siswa dengan keterbatasan akses melalui beberapa model pembelajaran ya, seperti menerapkan model pembelajaran inklusif, terkait dengan metode pengajaran yang digunakan dapat diakses oleh semua siswa, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi dan geografis. Kemudian bisa menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi dalam pengajaran agar setiap siswa bisa belajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Memanfaatkan kelas tambahan bagi siswa yang tertinggal atau mengalami kesulitan akademik. Sebagai guru, saya bisa membuat bahan ajar atau materi ajar dalam bentuk video, kemudian dalam bentuk modul ajar, atau mungkin dalam bentuk modul yang bisa diakses siswa yang tidak hadir di sekolah secara digital seperti itu. Kemudian saya juga bisa bekerja sama dengan orang tua siswa untuk mengedukasi mereka agar mereka terlibat aktif dan secara bersama-sama dengan guru dan pihak sekolah untuk membersamai pendidikan anak-anak mereka. Jadi orang tua pun diberikan pemahaman gitu, sehingga ada hubungan atau korelasi antara pendidikan informal dengan pendidikan non formal gitu. Karena pada dasarnya pendidikan informal dan non formal ini adalah pendidikan yang saling berkaitan, tidak bisa terpisahkan gitu. Saling melengkapi untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu pendidikan secara karakter maupun secara akademik. Sebagai guru, saya dapat memastikan bahwa pendidikan informal itu memang memberikan kontribusi bagi perkembangan siswa dengan beberapa pendekatan. Yang pertama, mengintegrasikan pembelajaran berbasis keluarga dengan mendorong orang tua untuk aktif dalam pendidikan anak-anak mereka dengan memberikan panduan atau aktivitas sederhana yang bisa dilakukan di rumah ya, seperti kegiatan membaca bersama atau menulis di jurnal harian atau di buku harian anak secara bersama. Kemudian bisa bermain permainan-permainan edukatif antara anak dan orang tua, sehingga keterlibatan orang tua dalam pendidikan formal juga berdampak pada pendidikan formal. Juga bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti kunjungan ya, kunjungan ke pusat-pusat pendidikan, ke museum atau ke tempat-tempat yang memang mendukung proses pembelajaran. Intinya, pendidikan informal itu memang tidak bisa dipisahkan dari pendidikan formal karena mereka satu kesatuan yang utuh gitu. Dengan adanya kesatuan ini, maka proses pendidikan yang seutuhnya itu akan terwujud. Sehingga capaian pendidikan formal yang dituntut secara kurikulum itu bisa diwujudkan atau dicapai dengan baik dengan tambahan pendidikan formal yang ditanamkan baik itu di keluarga maupun di masyarakat ataupun di sekolah itu sendiri. Jadi ada sinkronisasi yang sangat penting antara pendidikan formal dan informal. Demikian pendapat saya. Terima kasih atas
waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.